ICP ini kepanjangan dari International Class Program. Wah, kelas internasional. Iya, kelas internasional. Jadi di kelas 1 baru mulai tahun ini ya Tat ya. Kelas 1A, 1B, 1C ini menggunakan ICP International Class Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Serambi Kota Barat Podcast, kita bertemu kembali bersama Ustadz Adi dan ada 2 narasumber kita yang spesial sekali. Wah, ini kita perkenalan satu-satu ini kayaknya. Wah, asik. Yang pertama adalah perwakilan dari PPDB. Wah, Usdana. Selamat pagi, Us. Selamat pagi, Ustadz Adi. Alhamdulillah, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah perwakilan dari tim 1. Wah, tim 1 atau seperti apa ya? Kelas 1 atau tim 1 ya, Us? Ya, tim 1. Tim 1 kelas 1 juga ya. Ya, yang mengajar di kelas 1. Bersama Usgedis. Oke ya, Sobat Serambi Kota Barat Podcast, kita akan berbincang-bincang banyak sekali ini. Akan informatif tentunya ya. Dan apa toh? Wah, dibalik semua ini dengan banyaknya aktivitas-aktivitas, tapi kita tentu saja harus fokus. Kali ini, nah kita temanya yang ringan-ringan saja, tapi tentunya informatif ya tadi ya. Yaitu adalah bagaimana tim PPDB meramu untuk mendatangkan siswa-siswa yang tentu saja yang hebat-hebat, dan bagaimana pula cara memproses di tim 1 itu seperti apa? Seperti harus dikasih adonan seperti apa? Sudah nggak sabar ini narasumber 2 ini sudah mau ngobrol ini. Ingin cepet ngobrol gitu kan. Oke ya. Diskusi Tat. Wah, diskusi ini. Iya, diskusi aja. Oke ya. Ini tim PPDB ini sudah berapa yang masuk ya Us untuk tahun ini atau tahun-tahun yang sudah atau gimana? Ayo, atau yang belum? Mungkin datanya lebih akurat ini. Ya, siap. Untuk tahun depan ya berarti ya. Tahun depan itu tahun 2025 2026. Wah, ya, 2025-26 itu sudah pendaftarnya 95 anak. 95. Ya, 95. Kemudian untuk tahun depannya lagi udah ada, Tat. Sudah ada. Tahun depannya lagi itu berarti tahun 2026 2027. Itu yang sudah masuk inden itu udah 11 anak. 11 anak untuk 11 2 tahun anak. lagi. Iya, kurang lebih 11 anak. Ya. Tahun depannya lagi udah ada, Tat. Oh, sudah ada. Tahun depannya lagi itu berarti 2027 2028 ya. Iya. Itu juga sudah ada. Sudah. Berarti kan umurnya masih berapa tahun ini? Wah, masih kecil. Kecil ya. 4 ya, Masih TK. 4 atau 3 Mau tahun ya. TK, Oh, ya. kayaknya kan masih KB itu 2 anak. Wah, Tahun depannya lagi udah ada. itu Tahun depannya lagi tuh 2028 2029 itu udah ada. sudah ada. Umurnya berapa berarti? Umurnya 3 3 tahunan ya. 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 baru mau tahun masuk sudah TK kan. mendaftar Nah, ini. itu udah inden. Jadi itu masih Oh. prosesnya inden. Jadi kalau mau inden ya silahkan inden saja. Masih terbuka ya. Masih Tat, ya? terbuka. Jadi untuk tahun-tahun depannya lagi ya. Iya. Atau yang masih dalam kandungan itu kalau mau inden silahkan inden dulu. Daripada nanti ketinggalan informasi dan lain sebagainya, lebih baik inden dulu, ninggal nomor di sini. Nanti kita hubungi lagi untuk pendaftaran yang resminya. Yang resminya gitu. seperti itu. Jadi banyak nggak terlalu monoton harus apa ya tadi ya, harus mendaftar untuk tahun ini saja, besoknya nggak diterima atau gimana, tetap ya banyak terobosannya ya tadi ya untuk tim PPDB ini. Seperti apa Tat? Sepanjang tahun, Tat. Jadi kalau sistem pendaftarannya itu sepanjang tahun. Oh, gitu. Ya, jadi sepanjang tahun. Jadi mau
mau daftar tahun sebelumnya ya bisa. Nah, tapi batasnya jadi ada batas apa penutupan pendaftaran itu kalau kuotanya sudah memenuhi yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan dari pendaftar misalkan 100 ya. 100 nanti ada observasi dan lain sebagainya sampai ada penjaringan. Nanti kita ambil 84. Nah, kalau 84 itu nanti positif untuk daftar ulang, maka kita tutup untuk pendaftaran PPDB di tahun itu. Itu ya. Iya. Tapi ya jangan takut ya Tat ya. Semisal ini pendaftaran sudah 90. Jadi para orang tua enggak usah daftar lah. Ya. Jangan itu ya. Ya tetap jangan. mendaftar Jadi, ya Tat ya. Semua tuh berhak bersekolah di SD Muhammadiyah Program Suta betul. Jadi siapapun orangnya dari latar belakang apapun silahkan daftar. Jadi untuk masyarakat di Kota Solo ya khususnya dan umumnya di selain Kota Solo, entah dari Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, kemudian dari manapun misalkan mau daftar silahkan daftar saja. Mau inden dulu silahkan inden dulu daripada nanti menyesal di kemudian hari kok nggak sekolahnya di sana. Daripada menyesal di kemudian hari, kalau penyesalan datangnya di akhir, maka pendaftaranlah di awal kan gitu. Toh juga meminta informasi itu ya juga mudah terbuka, informatif ya tadi ya. Enggak kita enggak ditutup ya tadi ya. Enggak ditutupi lah. Pokoknya mau tanya dijawab jawab. Tanya saja, enggak masalah. Wah, ini hebat sekali nih tim PPDB SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Wah, 24 jam layanan. 24 jam layanan. Oke, untuk Usgedis ini. Nah, ini kan kelas 1 ya. Iya, Tat. Wah, anak-anak itu di kelas 1 ini seperti apa, Us? Gembira, ria, senang atau gimana? Oh iya, kalau di kelas 1 ya Tat ya, walaupun saya masih newbie di kelas 1 baru tahun ini ya di kelas 1 ya. Tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah mengajar di kelas 1. Sebelum masuk pelajaran, kalau kelas lain kelas 2 sampai kelas 6 itu kan masa apa itu Tat? MPLS itu kan hanya 3 hari ya. Kalau kelas 1 itu hampir 1 bulan itu Tat, kita memperkenalkan culture sekolah, kita memperkenalkan ini nanti adik mau sholatnya di sini, adik kalau wudu di sini, adik kalau ke kamar mandi itu kamar mandinya ini, cuci piringnya di sini, makan siang di sini. Jadi ayah bunda itu nggak perlu khawatir ya nanti masuk sekolah langsung pelajaran langsung belajar full day karena kita kan full day sampai sore 2:30 ya Tat ya. Padahal nanti di sekolah itu secara bertahap. Minggu pertama kita pulang jam 10 dulu untuk awalan. Minggu kedua agak naik jam 12 agar adik bisa adaptasi makan siang, belajar cuci piring. Minggu ketiga pulangnya agak sore lagi jam 1 karena belajar sholat di sekolah lagi. Nah baru nanti minggu keempat kita belajar setelah bertahap pulang jam 2:30 begitu Tat. Jadi tidak usah khawatir ayah bunda kalau langsung pelajaran di kelas 1 mboten gitu Ustaz. Jadi ya di kelas 1 itu ya istilahnya pembiasaan belajar, bermain, sambil bergembira. Tadi ada yang bagus tadi, ada yang mencuci piring, mengambil makanan sendiri, maem sendiri, tidak disuapi. Itu termasuk kultur yang bagus, apalagi di kota-kota ya usia. Itu sangat apa ya? Sangat enak itu loh kalau orang tua itu kita sekolahkan full day itu melatih kemandirian ya. Jadi anak-anak nggak ada yang dicucikan piringnya, anak-anak mencuci piringnya sendiri ya, anak-anak mengisi botol minumnya sendiri juga, jadi tidak usnya yang ngambilin air enggak. Jadi kalau botolnya habis kita bantu bukakan saja, tapi mereka yang isi di dispenser begitu Jadi mandiri sekali nanti adik itu. Oke, untuk tim 1 ini sangat bagus sekali programnya. Ada pembiasaan, ada karakter. Sebelum sekolah kita nggak melulu harus langsung pembelajaran ya Ustaz. Karena di kelas 1 itu
target Iya. yang di kelas 1 itu kita pertama di karakter adab, culture, bagaimana mengenalkan culture sekolah di Muhammadiyah PK kepada anak-anak yang baru masuk, bagaimana harus antri, ambil piring itu antri, kan anak-anak itu kebanyakan susah antri ya. Nah, anak-anak sukanya lari-lari, disuruh cuci tangan lari, tapi kita kalau lihat ada anak yang lari, kita suruh ulang. Ulang deh, harus berjalan. Ulang dari awal dari kelas lagi ke wastafel gitu. Jadi harus jalan, membuang sampah tepat di tempat sampah. Jadi sesuai jenisnya. Iya. Jadi kita benar-benar mengajarkan adab dulu, culture sekolah dulu, karakter anak dulu. Apa-apa harus izin. Mau ke kamar mandi izin, mau minum pun izin, mau meninggalkan kelas, keluar kelas itu izin. Jadi kita di kelas 1 itu fokusnya ke culture, adab, dan karakter anak. Ada satu yang kurang. Apa tadi? Penekanan di calistung, baca itu? tulis hitung itu juga itu dari sisi akademik ya. gitu. Kalau dari Kan sisi itu penting akademik ya. itu kita penekanannya ke calistung gitu, Tat. Penekanannya baru ke calistung dari pertama kita kalau di kelas 1 itu mengenal angka dulu. Nah, sambil belajar lihaikan memegang pensil ya, nulis meluaskan memegang pensil 1, 2, 3 gitu. Kalau di kelas 1 jadi enggak langsung penjumlahan berapa tambah berapa langsung enggak. Jadi di kelas 1 itu pengenalan dulu, mengenal angka dari skala 1 sampai puluhan, nanti puluhan lanjut ke ratusan, jadi bertahap gitu, Ustaz. Oke, sahabat PK, wah sangat inspiratif dan informatif kan. Kalau kelas 1 itu nggak selalu harus pertama masuk cari bangku ya tadi ya. Enggak saya cari bangku karena udah ada. Bangku sudah ada. Cari kursi harus yang paling depan. Enggak, kita bergilir ya. Kelas 1 semuanya bergilir. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan muter ya. Jadinya punya kesempatan untuk duduk di depan. Fenomena orang tua harus mengantri dari jam 3 pagi itu di SMPK sudah duduk lepas paling depan. Ya. Orang tua cukup menyiapkan semangat dari rumah saja, semangat sama doa ya. Nah, tentunya gitu, support sobat lah yang pertama itu support orang tua, selalu memotivasi adik untuk selalu semangat sekolah. Ya memang berat walaupun pulang 2:30 ya Tat ya. Mungkin dulu adik TK-nya tidak full day, setelah masuk sekolah full day ada kaget-kagetnya sedikit, itu sangat wajar tadi kelas 1 itu. Jadi tapi bagaimana tim 1 itu menciptakan suasana pembelajaran, suasana kelas, dan kegiatan-kegiatan itu yang tidak membosankan, tidak monoton. Jadi anak-anak lama-kelamaan akan enjoy. Ini sudah masuk bulan September ya. Ini anak-anak sudah enjoy, tidak ada yang ngeluh capek, tidak ada yang mengeluh ngantuk, pengen pulang. Itu kan. Jadi anak-anak sudah paham, kalau hari biasa itu pulangnya jam segini gitu. Jadi step by step gitu. Enggak langsung jeblak. Sudah enjoy lah. Sudah enjoy sekali. Ya, kegiatan di kelas 1. Oh ya, ini di kelas 1 ini dengar-dengar ada program baru ini. Iya. Apa itu? ICP. ICP itu apa itu? Seperti apa itu ICP? ICP ya. ICP ini kepanjangan dari International Class Program. Kelas internasional ini disiapkan. Kelas internasional. Jadi di kelas 1 baru mulai tahun ini ya Tat ya. Kelas 1A, 1B, 1C ini menggunakan ICP, International Class Program, seperti itu. Program untuk persiapan internasional, untuk go internasional. Oke. Iya. Perbedaannya antara ICP dengan kelas-kelas yang biasa. Semuanya ICP ya bakalnya. Kalau di sekolah kami ABC ICP semua. ICP jadi nggak ada yang langsung satu ada yang kelas reguler. khusus ICP, satu kelas reguler, tidak. Jadi semuanya ICP semua. Jadi semuanya mendapatkan
hak yang sama. Hak yang sama ya untuk ICP ini. Berarti ke depan itu bukan kelas internasional kelas, Ya, berarti tapi international school. ya, international school. school program itu. Untuk kedepannya. Ya, Bagus perbedaannya mungkin kalau dari segi jam pembelajaran Ya. ya, Tat. Kalau di kelas 1 itu kita ada 5 jam pembelajaran bahasa Inggris di setiap minggunya. Kalau di kelas 2 sampai kelas 6 kan hanya 2 jam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau di kelas 1 nanti 5 jam pembelajaran. Tapi tenang, 5 jam pembelajaran itu tidak monoton menulis terus ya, Ustadz ya. Kalau di kelas 1 itu kan masih happy-happy, menyanyi, we are learning by singing, we are learning by coloring. Jadi having fun, tapi pelajarannya masuk gitu, Tat. Jadi anak-anak tidak terasa aku itu seperti mengerjakan tapi sambil bermain gitu loh, Ustaz. Jadi kalau di kelas 1 itu pembelajarannya seperti itu. Kemudian yang membedakan kita kalau permission, izin mau apapun, we are in English. For the example like mau ke kamar mandi, anak-anak kalau izin harus pakai bahasa Inggris. Ya, di pelajaran apapun. Mau pelajaran kalau nggak bisa, kalau nggak bisa kita ajarin, Ustaz. kita Jangan ajarin. khawatir. Nanti keburu ngompol, Us. Enggak. enggak ya? Jadi seminggu itu kita belajar untuk mengucapkan us, may I go to the toilet please. Ya. Ada anak yang datang us bingung, mungkin dia lupa ngomongnya apa. Itu selalu kita ajarin. Ya, selalu kita ajarin. Jadi enggak terus nggak boleh ke kamar mandi kalau nggak ngucapin, enggak, kita ajarin. Cuman datang ke kita sambil apa, May, nanti dia tirukan, May, I go to the toilet please. Nah, jadi anak-anak kan kalau sering, jadi semua guru, nggak cuman saya sebagai guru bahasa Inggris ya tadi ya, itu mau guru agama, guru bahasa Jawa, mau guru olahraga, semuanya pakai in English. Guru bahasa Indonesia, matematika ya, semuanya in English. Bahasa Indonesia juga di bahasa Inggris kan? Iya. Jadi walaupun Us Fajar ya guru bahasa Indonesia di kelas 1 ya, tetap ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ya, walaupun Us Ayu ngajar bahasa Jawa, tapi nanti anak-anak tetap izinnya tetap pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Kemarin minggu Agustus, minggu terakhir itu kita belajar izin ke toilet ya. Lalu awal September ini kita belajar izin untuk minum. Jadi nanti step by step, perlahan-lahan kita belajar izin ke toilet dulu. Lalu ini awal September ini kita belajar izin minum pakai bahasa Inggris. May I drink please? Ya, seperti itu kan lebih sopan. Jadi kita juga ajarkan anak-anak adab kesopanan seperti itu. Enggak ujuk-ujuk langsung ke belakang kelas minum, itu kan enggak sopan di tengah-tengah pelajaran ya, Tat ya. Maka kita ajarkan adab kesopanan sekali di kelas 1 itu. Dari tadi penjelasannya nggak ada yang namanya punishment. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali, Sobat PK. Nggak ada yang kalau salah harus dihukum. Itu nggak ada. Kita semuanya ingin mengajarkan, mengajarkan ke anak. Belajar bersama. Belajar itu menyenangkan. Ya, ini berarti targetnya tadi ada spill sedikit untuk apa tadi? Target di ICP di kelas 1. ICP itu apa tadi? Yang school internasional bisa apa, harian bahasa Inggris atau apa ya tadi? Iya. Penasaran saya juga. Kalau target ya, apa? kita itu pengen anak-anak itu punya kosakata bahasa Inggris yang banyak ya, Tat. Kalau kita punya bank kosakata bahasa Inggris yang banyak, anak-anak kalau ngomong itu pasti langsung sasis-sus gitu loh. Pasti kan bekalnya kan dari itu, Tat, punya kosakata yang banyak. Vocabnya ya. Vocabulary-nya banyak. Nah, di kelas 1 ini kita targetnya anak-anak itu sudah mengenal 150 kosakata dalam bahasa Inggris, vocabularies in English itu 150 kosakata ya, dalam 1 tahun ini. Lalu targetnya anak-anak itu sudah bisa daily conversation seumpama izin atau permission itu pakai bahasa Inggris seperti itu. Lalu anak-anak bisa ngomong pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Sederhana ya. Iya. Nah, gitu. Jaksel mungkin ya. Ya, nyampur-nyampur like, itu it's okay. Like Jaksel. Ya. Karena di kelas 1 itu kita opening class itu in English dan pakai nyanyi.
Yeah, for the example like this. Are you ready for the class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for the class? Let's be quiet. Gitu. Kalau udah anak-anak tenang, be quiet. Asik kayaknya. Nah, asik sekali. Kelas 1 asik kayaknya. Asik banget. Kita Kalau tanya kabar juga ada lagunya Tan. Berarti pengantar untuk memasuki pelajaran itu ya in English ya. Hello, how are you? Gitu, tanya kabar. Hello, how are you? Gitu, tanya kabarnya hari asik ini. Ya, Wah. itu pembukaannya, penutupannya juga ada Wah, lagunya. ada lagi. Iya, Wah, in English anak-anak juga. nggak bosen ini Menteri. Iya, wah hafal langsung. Anak-anak tuh kok belajar pakai lagu, itu bahasa Inggrisnya langsung masuk, langsung hafal ya kayak. Kalau penutupannya kita lagunya See you later, alligator. After a while, crocodile. Bye bye, butterfly. See you again next time. Gitu. Itu langsung tidur. Seru sekali. Twinkle little star ya tadi. Apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris itu selalu ada opening songnya. Selalu setiap pelajaran bahasa Inggris itu ada tadi kelas saya ya. Dan kelas beda-beda bahasa itu. Inggris. Oh, kalau ini opening songnya selalu sama. Oh, selalu sama. It's English time gitu lagunya. Jadi Lama-lama suaranya bagus gitu. Jadi ya nyanyi terus di kelas 1 Nanti ya. lama-lama Ketularan kelas Us 1 Ayu. Penyanyi semua. Merdu ya. Kalau Us Ayu merdu tenanan, kalau saya merusak dunia. Penting juga itu. Guru kelas 1 harus pintar nyanyi itu. Enggak. Kayaknya enggak cuma kelas 1 tapi besok. Sampai kelas 6 mungkin pintar nyanyi Iya, semua. kan semuanya kan nanti naik ke kelas 2 kan. mengikuti lagi Jadi naik ICP, cuman. kelas 3 kan ikut lagi ya Tat ICP-nya seperti itu toh. Kelas Jadi 6 harus sudah membuat grup band. Boy band, girl band. jadi ya. girl band, boy band ya. Iya. Ustaz, ya. Oke ya. Tadi banyak banget sudah ada terobosannya, targetnya. Sekarang sistem yang dipakai kelas 1 untuk pembelajaran ICP itu seperti apa? 1 minggu harus berapa jam pertemuan, terus pembelajarannya itu apakah hanya bahasa Inggris atau matematika and English atau science and English atau Javanese and English atau yang lainnya monggo ya? dijelaskan atau mix atau gimana? Japanese mix English ya. Japanese and English. Yeah. Kalau di ICP kelas 1 ini kita pakai bukunya dari McGraw-Hill ya. McGraw-Hill. Bukunya judulnya Weekend. Di buku Weekend itu ada 5 bab Ustadz. Jadi di setiap bab itu kan kita paling kosakata vocabularies itu kan hampir banyak ya, 20-an ya. Jadi kalau target anak-anak 150 vocabularies itu insya Allah tercapai dengan pembelajaran dari buku, ditambah lagi kita pembiasaan, izin dan sebagainya pakai bahasa Inggris, ditambah lagi nyanyian-nyanyian yang kita gunakan itu untuk ice breaking istilahnya, itu tuh pakai bahasa Inggris. Jadi akan membuat telinga mereka familiar dengan bahasa Inggris ya, kosakata bahasa Inggris gitu Tat. Jadi walaupun TK-nya itu enggak TK internasional, itu enggak usah khawatir ya Ustadz ya, karena kita di sini intinya itu belajar bersama. Kita belajar bareng-bareng, belajar bahasa Inggris bersama tapi dengan menyenangkan. Jadi kayak anak tuh nggak kerasa kalau kita tuh ternyata lagi belajar kosakata, kita belajar structure kalimat bahasa Inggris seperti itu. Iya, with sing a song gitu. Nah, kalau di kelas 1 memang seumpama 1 minggu itu kan 5 jam pembelajaran ya Tat. Nanti seumpama di hari Senin itu 2 jam, nanti di hari Rabu 3 jam seperti itu. Jadi kelas 1A jadwalnya bahasa Inggris hari Senin dan Rabu. Nanti di kelas 1B jadwalnya bahasa Inggris Selasa, Kamis. Kelas 1C Selasa, Rabu. Jadi 1 minggu itu mendapatkan 5 jam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau untuk penerapan bahasa Inggris di pelajaran yang lain seperti matematika, itu of course ada ya Ustadz. Counting, numbering itu pasti
we are using English 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pasti kita gunakan di pembelajaran matematika. Tapi kalau pembelajaran bahasa Indonesia ya of course gurunya using Englishnya paling untuk opening sama pengantar saja, closing, terus instruction kayak sit down please, kayak seperti itu, and then start our lesson by saying basmalah together, put out your book, sama ya paling instruction seperti itu. Bahasa Jawa juga paling instruction ya, tapi yang pasti kita familiarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di kelas 1. Berarti ya nggak harus pelajaran bahasa Jawa itu memakainya Inggris. Wah, nanti hilang ya. Hilang. Nanti pripon nggih. Nanti hilang bahasa Jawanya sebagai nggak masuk bahasa Jawa diartikannya bahasa Inggris. Ya, kan. Kalau bahasa Jawa tetaplah bahasa Jawa. Kalau matematika kan bahasa Inggris kan nggak masalah ya Ustaz. Bahkan anak-anak mungkin lebih familiar bahasa Inggris dari bahasa Jawa. Kalau di anak-anak itu mungkin bahasa Jawa itu malah lebih memusingkan ya daripada bahasa Inggris. Iya, kita juga banyak ya ini orang Jawa kok nggak bisa Jawa ini. Aduh, anak-anak itu lebih menyukai gitu kan. Oh gitu. Mungkin karena dari game online juga mungkin kan bahasa Inggris. Iya, anak-anak itu terbantu dari tontonan kartun mungkin kan pakai bahasa Inggris juga. Semua banyak sekali. Mereka mungkin sudah punya smart TV semua yang terkonek YouTube ya Tat ya. Yang mereka juga udah nonton film kayak Lion King itu kan Inggris. Seperti kalau itu. Dulu kan TV-nya TV tabung, hitam putih. Belum smart TV. Belum smart TV. Iya, TV tabung. Sekarang penggunanya harus smart, harus pinter-pinter memilih channel ya. Memilih channel. Oke, kembali lagi ke Usdana. Ya, Tadi kan ada beberapa program dari tim 1 atau kelas 1. Tadi ada ICP, ada penanaman karakter, ada banyak banget dijelaskan. Mungkin itu sebagai daya tarik wali murid untuk mendaftar di sini ya. Atau gini bagaimana menerangkan PPDB ini agar daya tarik itu lebih banyak itu, agar wali murid itu lega banget, ikhlas menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya di sini ya. Itu seperti apa tim PPDB itu gimana ya? Adakah cara-caranya untuk mendaftar di sini? Harus memakai apa? Aku harus pintar bahasa Inggris dulu tentu, atau gimana? Atau mungkin sekalian cara mendaftarnya itu seperti apa untuk menjadi siswa di SD program khusus Kota Barat Surakarta, Muhammadiyah program Kota Barat Surakarta. Gimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada wali murid dan alumni, karena dari beliau-beliau ini testimoni dari beliau itu sangat berdampak positif bagi sekolah. Jadi sebagai pelaku utama yang menyekolahkan anaknya atau dulu alumni yang merasakan pelayanan sekolah itu merasa sangat puas sehingga menjadi marketing yang luar biasa bagi sekolah gitu. Jadi memang pelayanan itu yang diutamakan gitu. Pelayanan sekolah dari segi pembelajaran, dari segi pelayanan yang lain itu menjadi nilai yang sangat bagus untuk keberlangsungan sekolah. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak mewakili tim PPDB dan sekolah. Kemudian untuk program yang bisa menarik mungkin. Jadi kan tiap TK itu kan memiliki latar belakang yang berbeda, Ustaz. Jadi yang masuk sini itu anaknya macam-macam. Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia itu ada. Jadi sekolahnya internasional lah. Ya, salah satu sekolah internasional. Itu otomatis menggunakannya bahasa Inggris. Kemudian ada sekolah yang umum, maksudnya umum itu tidak berbasis Islam, jadi belum mempelajari tentang huruf hijaiyah, kan ada juga.
Dan rata-rata sekolah TK itu tidak mengajarkan calistung. Nah, jadi ini pesan juga untuk ayah bunda yang di Solo dan sekitarnya. Jadi untuk observasi itu tidak melihat dari kemampuan anak calistung. Gitu. Jadi calistung itu nanti dibantu di kelas 1 ya usia. Iya. Jadi ada program yang namanya MMP. Panjangnya Pak Us? Membaca, menulis permulaan. Membaca, menulis permulaan. Ya, itu kami gunakan bukunya 1 bulan. 1 bulan ya, awal. di bulan Agustus kemarin kita full menggunakannya MMP, membaca, menulis permulaan. Jadi misalkan ini kan berarti kan anak itu baru TKB awal ya. TKB awal itu kan mungkin juga banyak yang baru mengenal huruf. Ya, betul. Belum bisa baca, baru mengenal angka, itu kan masih banyak Ustadz. Jadi yang menjadi faktor utama anak itu bisa masuk itu sebenarnya bukan calistungnya itu gitu. Jadi misalkan mau masuk belum bisa apa-apa ya nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Tadi saya sampaikan bahwa semua anak itu berhak masuk di SD Muhammadiyah PK Kota Barat gitu. Itu yang pertama, ada program MMP-nya itu sangat membantu sekali itu. Sangat membantu. Terus sekali. kalau belum pernah diajari Iqra ya Ustaz ya, di TK kan mungkin dari TK yang biasa yang campur dengan dari lain itu atau nasional ya itu kita pakainya Iqra. Kita pakai Iqra di awal. Jadi kalau sebelum kita masuk pembelajaran jam 6:30 sampai jam 7:15 itu kita membaca Iqra Ustaz. Jadi ada 6 guru, kita di tim 1 kan ada 6 guru ya Ustaz, ditambah 4 guru tahfidz. Jadi totalnya ada 10 guru. Ya. Itu setiap pagi sudah standby di kelas 1 untuk menyemak anak-anak membaca Iqra, menyemak anak-anak membaca Iqra. Jadi nggak perlu khawatir, anak saya itu nggak tahu kalau huruf hijaiyah itu bagaimana bunyinya. Itu kita diajari dari awal lagi. Jadi ada screeningnya Ustadz. Kalau anaknya sudah mahir, tetap kita ikrokan Ustadz. Walaupun anaknya sudah mahir, kita ikrokan mungkin ya nanti kita taruh di ikro 5 biasanya. Yang masalah panjang pendek biasanya Ustadz, panjang pendek. Terus tajwid yang lainnya itu kita taruh di ikro 5. Kalau sudah mahir langsung ke ikro 6. Nah kalau sudah kita anggap mampu, langsung ke Al-Quran gitu Ustaz. Jadi nggak perlu khawatir ayah bunda ya. Kita pakainya buku Iqra. Jadi mulai juga dari awal. Jadi kalau observasi itu modelnya Ustaz, penjajakan. Jadi bertahap. Jadi ada semacam soal itu nanti dari awal dari mengenal huruf, kemudian nanti suku kata, terus jadi kata, jadi kalimat. Lah nanti kira-kira adik ini sampai tahap yang mana gitu. Nah itu nanti laporan kami ke tim kelas 1. Jadi berkesinambungan. Termasuk angka juga gitu, baru mengenal angka atau malah justru sudah bisa penjumlahan pengurangan. Seperti itu. Menjumlah mengurutkan dari depan atau dari belakang. Nah itu data awalnya seperti itu. Jadi ada pengelompokan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau di kelas 1 nanti kalau udah masuk kelas 1 nggak ada pengelompokan. Jadi semuanya campur. Benar-benar campur ya. Jadi itu hanya sebagai data awal screening dari tim PPDB. Itu yang kami laporkan di kelas 1. Untuk apa? Untuk mengelompokkan bahwa anak ini perlu perhatian dalam calistung. Dalam Iqra-nya atau gitu, atau ini udah bisa membaca tapi menulisnya belum misalkan. Nah jadi pengelompokan informasi awal saja. Jadi informasi awal. Jadi kalau misalkan nanti di sana di kelas 1 itu belum bisa, itu lebih intensif lah bahasanya seperti itu. Dan kalau pengen mendaftarkan di sini hubungi langsung. Ya untuk pendaftarannya, gini Ustaz. Untuk tahun tahun depan berarti tahun 2025 2026 itu pendaftaran terakhir tanggal 27 September. 27 September. Iya. Untuk tahun ini penutupan nanti di tanggal 27 September.
Kemudian nanti observasinya tanggal 28 Ustaz. 28 Iya. September. 28 itu hari Sabtu, pekan terakhir, Sabtu pekan terakhir. Nah, nanti dari yang sudah daftar itu, jika daftar ulang ya, Iya. daftar ulang yang diterima nanti daftar ulang sejumlah 84 sesuai kuota sekolah, nanti akan ditutup lagi, akan ditutup pendaftarannya udah tertutup permanen untuk tahun 2005-2006. Nah, misalkan dari 84 yang diterima ada yang mengundurkan diri, nah nanti akan kita buka lagi pendaftarannya seperti itu. Jadi ya jangan takut. Oh ini sudah pendaftarannya banyak. Tetap mendaftar. Tetap ada peluang. Peluang itu tetap tetap ada ada. peluang. Pasti ada kesempatan ya. Tante, masih Kesempatan. ada kesempatan Nah, kalau lebih baik untuk mendaftar berdaftarnya. tadi, Lebih pendaftar baik, mendaftar daripada karena, menyesal. karena banyak banget keuntungannya. Penyesalan Iya. datangnya Di akhir ya. yang di depan kan Di mendaftar awal. dulu. Oke. Karena di awal namanya pendaftaran. Nanti Kalau- kalau mau daftar langsung masuk ke link pendaftaran. Link pendaftaran. Nah, Nanti ada link grupnya ya. pendaftarannya. Ya, Kayak jadi grup WA-nya. setelah mendaftar, jadi mendaftarnya di link ppdb.sdmohpksolo.sch.id. Ya, nanti mungkin bisa dituliskan ini ya, mungkin bisa dituliskan untuk link pendaftarannya. Nah, di link itu nanti udah beres semua isi formnya, itu nanti di kartu pendaftarannya bagian bawah itu nanti bisa langsung join grup WhatsApp. Jadi langsung otomatis Dapat bisa informasi masuk. banyak banget. Jadi nanti Terkait informasi apa, terkait pendaftaran, kemudian observasi, Lebih pengumuman detail lagi di dan lain situ sebagainya nanti diinformasikan melalui WhatsApp grup. Termasuk yang inden Ustaz. Oh iya. Misalkan tahun 2027 inden dulu ya. Nanti kalau sudah berapa sekian yang pendaftar inden, nanti kita buatkan grup. Kemudian nanti informasi melalui grup itu. Oke. Jadi nggak ada ruginya inden itu ya. Informasinya malah update. Malah lebih tahu ya. Iya. Mungkin ada cara-cara berbeda-beda, tapi ya nggak salah kok ya. Untuk Nggak ada Miss salahnya, Gadis atau Us Gadis ini, sebelum kita closing, wah ini sudah Closing iya cepat ya. cepet banget ini, nggak Iya, kerasa kan? iya, nggak Nah, enak kerasa. kan? Wah, podcast harus banyak-banyak podcast ini. Oke, ada pesan atau kesan atau untuk orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sini nggak, seperti apa dari kacamata Us Gadis di kelas 1 harus seperti apa, harus gimana, seperti apa Us? Pesan untuk mama, Mama. ayah ya. Pesan untuk mama ayah, jangan sungkan-sungkan untuk daftar pokoknya ya. Jangan sungkan-sungkan untuk daftar, selalu ikuti kegiatan kita ya. SD Muhammadiyah PK bisa lewat YouTube, bisa lewat sosmed Instagram, website juga Tat, karena kita itu ada kegiatan apapun kita pasti membuat rilis ya Tatnya. Jadi dari situ ayah mama pasti akan melihat betapa kita itu all for student, untuk anak ya, semuanya itu pasti untuk anak kalau di SD Muhammadiyah PK itu ya. Mau dari segi pelayanan, dari segi pembelajaran, dari segi ibadah, itu pasti kita kita akan ajarkan maksimal itu untuk anak, semaksimal mungkin untuk anak. Kasih sayang guru-gurunya juga untuk anak ya. Sudah seperti anak sendiri. Kalau di kelas 1 kan masih 24 dipeluk-peluk jam ya. kelas Di WA juga masih ya saja, sudah di kelas sampai sore, sampai rumah masih di WA sama anak-anaknya. Itu kayak kita masih masuk grup anak-anaknya juga ya Tat ya. Jadi bener-bener apa ya? Ya teman, ya Iya, ayah, ya teman, ya saudara. orang tua, ya guru, ya sahabat. Jadi culture kita itu sudah pokoknya untuk anak gitu loh ya, untuk anak. Jadi nggak usah khawatir ayah bunda, ya untuk menyekolahkan anaknya di sini. Dari Usdana mungkin ada yang disampaikan terkait PPDB, terkait apalah, monggo. Ya, untuk ayah bunda yang belum mendaftar atau yang belum punya pengalaman anaknya yang belum kesini, jadi
datang aja ke sekolah, cari tahu informasi yang sebenarnya, lihat-lihat pembelajaran di kelas, lihat fasilitas di sekolah. Jadi itu untuk menjadi gambaran yang nantinya anak sekolah 6 tahun itu dapat apa, kemudian pelayanannya seperti apa. Jadi lebih marem ketika langsung datang ke sekolah daripada katanya. Wah, yang bahaya itu katanya. Mungkin kalau adik hari Sabtu libur bisa diajak ke sekolah kalau ya, Ustaz. hari Sabtu itu Hari kan Sabtu libur. kan masuk ya, hari Sabtu masuk adik-adik ekstrakurikuler. mau Nah, lihat, nanti misalkan mau ke sekolah silahkan kita dampingi, mau lihat korek informasi sebanyak mungkin. Iya. Jadi jangan percaya katanya. Nah, ini. Mumpung informasi Jangan itu percaya gratis. katanya. Iya. Iya, mumpung informasi gratis terus ya. Informasi mau gratis. lihat kelas kita anter ya, Yang Tat, berbayar ya. pendaftarannya. Ustaz. Oh iya, tetap ada administrasi. Iya, pendaftarannya ada administrasinya. Kalau informasi gratis Kita dari berikan. A sampai Z kita beri. Yang penting mau tanya, jangan percaya katanya. Yang penting kalau nggak sendiri itu nggak asing, ya. Betul. jawaban Kecuali kalau marem. sudah ini Ustaz, kecuali kalau punya kenalan mungkin ya, Iya. kenalan atau saudara itu yang merekomendasikan, nah itu boleh percaya. Boleh percaya. Itu malah itu A1 ya. satu karena beliau kan Lingkaran. ini pelaku ya, Informasinya. pelakunya, Pelaku jadinya yang terpercaya marem sekali gitu. informasinya Marem. itu. Bahkan kita kan punya klaster informasi di mana-mana ya. Dari instansi-instansi itu kan banyak sekali. Mungkin teman satu kantor mamanya. Teman gitu. satu kantornya. Itu malah lebih Bahkan dipercaya. yang besok itu ada yang anak keempat Ustaz. Jadi anak yang keempat itu tahun 2025-2026 masuk Ustaz. Sudah terpercaya banget. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang tentunya. yang ke pertama dan kedua itu di SMP Muhammadiyah program khusus. Nanti ada lanjutannya nanti. Udah masuk SMP. Yang dua anak, yang satu udah SD, yang satu besok masuk. Sayang sekali. Ini 4 anak di SD Itu kan betapa berarti pelayanannya ya. Menunjukkan Marem kalau kan, orang tua menunjukkan itu marem kualitasnya ya. sekali. Betapa menyekolahkan SD Muhammadiyah di PK sini, ya. memberikan pelayanan prima, optimal gitu kan. Terima kasih untuk narasumber. Wah, masih banyak yang harus kita gali karena waktu ini ya kita berbatasan waktu juga ya. Dari saya sendiri mewakili berdua, mohon maaf kalau ada informasi yang masih belum, tapi harus digali informasi itu sendiri, harus kesini via WA, daftar dulu, merasakan dulu, lihat aslinya seperti apa, tanpa harus katanya, karena kata-katanya itu biasanya enggak 100% ya. Terima kasih Sobat PK, berjumpa kembali lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.